Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Alfi dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 6 akuntansi biaya akan menyampaikan materi tentang sistem penegakan lingkungan hidup. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami, ada 3 orang. Yang pertama, Meisya Kusumaning Tias, NPM 2110104017. Yang kedua, saya sendiri Eka Fitriani, NPM 2120104061. Dan yang terakhir ada Arlian Setri Anjani, NPM 2140104199. Di sini kami akan menyampaikan 3 subbab, yaitu yang pertama pencemaran lingkungan, yang kedua hukum lingkungan, yang ketiga dampak industrial. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Undang-Undang PPLH adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup atau kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Ancaman pidana bagi perusahaan pelaku pencemaran lingkungan. Contohnya adalah pencemaran sungai oleh perusahaan yang mengakibatkan warga meninggal dan menimbulkan kerugian material, yaitu matinya ikan pada kerambah warga. Berdasarkan peristiwa tersebut, ada beberapa ancaman pidana terhadap pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang PPLH. Jika perusahaan tersebut sengaja membuang limbah ke sungai, maka diancam pidana berdasarkan pasal 60 JO pasal 104 Undang-Undang PPLH sebagai berikut. Pasal 60 Undang-Undang PPLH. Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Yang kedua, pasal 104 Undang-Undang PPLH. Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Selain pidana karena pembuangan limbah, ada beberapa pidana lain yang bisa dikenakan kepada perusahaan tersebut, yaitu yang pertama, jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan sengaja melakukan perbuatan, misalnya membuang limbah, yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati, maka diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, dan paling lama 15 tahun, dan denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 15 miliar. Yang kedua, jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan lalai, sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun. Dan denda paling sedikit 3 miliar dan paling banyak 9 miliar. Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana. Jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada yang pertama, badan usaha, yang kedua, orang yang memberi perintah atau melakukan tindak pidana tersebut, atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pimpinan tindak pidana, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan 1/3. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Meisya.
Gugatan ganti kerugian terhadap akibat dari pencemaran lingkungan. Gugatan dapat dilakukan jika memenuhi syarat yaitu adanya terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Jadi, warga masyarakat dapat melakukan gugatan perwakilan kelompok dengan tujuan untuk meminta ganti rugi karena pencemaran lingkungan. Di samping itu, perusahaan juga dapat dipidana karena pencemaran tersebut mengakibatkan orang meninggal dunia. Selanjutnya, hukum lingkungan. Manusia tumbuh dan berkembang bersama lingkungan di sekitarnya. Setiap interaksi manusia, baik sesama manusia dan dengan lingkungan, akan memberikan dampak bagi lingkungan, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, dirancang sebuah aturan hukum untuk mengatur keseimbangan manusia dan lingkungan tempat tinggalnya. Hukum lingkungan merupakan seperangkat norma hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup untuk menjamin kelestarian dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup. Hukum lingkungan mengatur pola lingkungan beserta semua perangkat dan serta kondisi bersama manusia yang berada dan mempengaruhi lingkungan tersebut. Aspek hukum lingkungan. Hukum lingkungan merupakan suatu disiplin ilmu yang cukup luas sehingga terkadang dirasakan tidak mudah untuk dipahami karena mencakup aspek yang pertama yaitu tata lingkungan, yang kedua perlindungan lingkungan, yang ketiga kesehatan lingkungan, yang keempat kesehatan manusia, yang kelima tata ruang, yang keenam aspek sektoral, yang ketujuh otonomi daerah, yang kedelapan internasionalisasi lingkungan hidup, dan yang kesembilan penegakan hukum. Peraturan Undang-Undang Hukum Lingkungan di Indonesia. Hukum lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan dalam lingkungan. Selain demi kesejahteraan dan keseimbangan, Undang-Undang Nomor 32 juga mengatur tentang upaya untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan serta mencegah kerusakan lingkungan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Arli. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memiliki beberapa jenis instrumen penegakan hukum lingkungan. Jenis penegakan instrumen tersebut antara lain 1. Sanksi administrasi. Sanksi administrasi bersifat mengawasi dan melakukan tindakan pencegahan pelanggaran hukum lingkungan. Sanksi administrasi terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Yang kedua, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Penyelesaian ini bersifat musyawarah antara masyarakat agar terjaminnya mufakat antara kedua belah pihak. Kedua pihak dapat menggunakan jasa mediator atau pihak ketiga yang bebas dan tidak memihak untuk membantu menyelesaikan sengketa. Penyelesaian di luar pengadilan dilakukan untuk tercapainya bentuk dan besaran ganti rugi, tindakan pemulihan pasca kerusakan, jaminan agar pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak terulang kembali, dan mencegah meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan. Yang ketiga, penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan dilakukan apabila terdapat pihak tertentu yang dirugikan secara materi, sehingga pihak yang bertanggung jawab wajib untuk membayar sejumlah uang tergantung putusan pengadilan. Yang keempat, penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana dalam undang-undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum. Perluas alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan peraturan tindak pidana korporasi. Dampak positif adanya industrial pada lingkungan hidup. Yang pertama, menambah penghasilan penduduk. Yang kedua, menghasilkan aneka barang. Yang ketiga, memperluas lapangan pekerjaan. Yang keempat, mengurangi ketergantungan dengan negara lain. Yang kelima, memperbesar kegunaan bahan mentah. Dan yang terakhir, bertambahnya devisa negara.
Adapun dampak negatif adanya industrial pada lingkungan hidup. Yang pertama, terjadinya arus urbanisasi. Yang kedua, terjadinya pencemaran lingkungan. Yang ketiga, adanya sifat konsumerisme. Yang keempat, adanya lahan pertanian semakin kurang. Yang kelima, cara hidup masyarakat berubah. Yang keenam, limbah industri menyebabkan polusi tanah. Dan yang terakhir, terjadinya peralihan mata pencaharian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.